memasuki tahun yang baru ini. Iya Gimana dong. kabarnya, Kak Baik. Yosef? Semangat ya. Sangat-sangat semangat dong. Luar biasa. Begitu juga sobat-sobat Sakinah yang ada dimanapun juga. Tetap ibadah, baik yang offline maupun yang online. Karena kita ada sebagian besar sudah mulai offline ya. Tetap stay tune dengan Sakinah Juga Ministry. Iya dong. Ya, Iya. siap memuji nama Tuhan? Siap. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying Him down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying Him down for the joy of the Lord. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak semuanya untuk mengambil sikap duduk yang baik. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan boleh beribadah kembali bersama-sama. Tuhan urapi setiap kami Bapa untuk kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang amanat agung. Nah, amanat agung ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Ayo kita baca sama-sama yuk. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat Tuhan Yesus ini yang terdapat di dalam Matius 28 ditujukan kepada para rasul. Nah, para rasul ini merupakan pelayan utama dalam kerajaan Kristus. Ini diumpamakan atau digambarkan seperti halnya para arsitek yang membangun dasar gereja. Nah, kata pergilah di sini bukan hanya merupakan perintah dalam kalimat pergilah nak, kerjakan itu. Nah, tetapi di sini kata pergilah itu mengandung penguatan di dalamnya, itu pergilah, jangan gentar. Atau pergilah, jangan takut. Bukankah aku telah menyertai engkau? Nah, di dalam mengabarkan Injil, di dalam melaksanakan atau menjalankan amanat agung ini, adik-adik, mereka tidak boleh hanya tinggal di satu tempat, lalu berkumpul di satu titik, lalu mendengarkan mereka di situ. Tetapi di sini mereka harus pergi membawa kabar Injil ini sampai ke pintu rumah bangsa-bangsa. Lalu yang kedua, amanat itu juga ditujukan kepada saya dan adik-adik semua.
atau para pelayan Injil Tuhan lainnya. Nah, Injil Tuhan ini harus disalurkan dari masa ke masa sampai akhir zaman. Sebagaimana tugas rasul-rasul pertama untuk menyampaikan Injil kepada bangsa. Lalu berikutnya adalah yang kedua, keselamatan melalui Kristus harus ditawarkan kepada semua orang, sehingga tidak ada lagi yang terkecuali, ya, tidak ada lagi yang namanya bangsa yang non-Yahudi. Selain mereka memang menolak keselamatan itu karena memang kedegilan hati mereka, keselamatan itu harus diberitakan karena keselamatan yang terbuka itu harus disampaikan kepada semua orang. Nah, siapa saja yang mau, biarkan dia datang dan mengambil keuntungan pada pengampunan yang ditawarkan itu, sebab kini tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, atau Yahudi ataupun perbedaan antara orang Yahudi atau orang Yunani. Semua itu sama di dalam Kristus. Lalu, pergilah dan jadikanlah mereka muridku. Di sini sang pengantara sedang mendirikan kerajaannya di dunia ini dan membuat bangsa-bangsa menjadi warga kerajaannya. Dia sedang membangun sebuah gedung atau sebuah sekolah dan mengundang bangsa-bangsa untuk menjadi sarjana-sarjananya. Dia sedang mengerahkan pasukannya untuk berperang melawan kuasa kegelapan dan menaruh nama di setiap bangsa di bawah panjinya. Dan ada kalimat lagi, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kepadanya lah kita berserah sebagai pemilik yang memiliki diri kita secara mutlak, ya, yang mengatur dan menggerakkan kita, serta sebagai pemimpin tertinggi kita yang memerintah kita sebagai utusan-utusannya yang merdeka melalui hukumnya, dan juga sebagai sumber kebaikan utama dan tujuan tertinggi kita. Lalu dalam nama Anak, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang berkaitan dengan Bapa. Nah, baptisan ini merupakan sebuah cara istimewa yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam upacara baptisan kita mengaku seperti halnya Petrus bahwa engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan setuju seperti halnya Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, di sini kita mengakui bahwa Kristus sebagai nabi, sebagai imam dan raja kita, serta memberi diri kita untuk diajar, diselamatkan dan diperintah olehnya. Dan dalam nama Roh Kudus, artinya adalah kita mempercayai Roh Kudus sebagai salah satu pribadi Allah dan karyanya dalam melaksanakan penebusan kita. Kita menyerahkan diri kita dalam tuntunan dan karyanya sebagai roh yang menguduskan, yang mengajar, yang membimbing dan menghibur kita. Nah, ketika mereka yang telah dibaptis termasuk salah satu murid Kristus, itu mereka harus diajari. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hal ini menyeratkan dua hal. Tugas para murid yaitu semua orang Kristen yang telah dibaptis, mereka harus memperhatikan dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan Kristus. Untuk itu, mereka harus tunduk kepada ajaran siapapun yang telah Dia utus. Nah, keterlibatan kita dalam sebuah gereja adalah untuk mencapai sesuatu yang lebih dalam saat Kristus telah menjadikan kita sebagai muridnya. Jadi, semua orang yang telah dibaptis wajib menjadikan perintah Kristus sebagai pegangan mereka. Di situ ada hukum iman dan dikatakan bahwa kita ada di bawah hukum Kristus. Kita terikat oleh baptisan dan kita harus taat.
Yang kedua adalah memperhatikan apa yang telah diperintahkan Kristus. Lalu ketaatan kepada perintah Kristus memerlukan pengamatan yang tekun. Kita tidak bisa saja melewatkan banyak hal yang kita bisa melewatkan banyak hal jika kita lalai dalam ketekunan. Dan dalam segenap ketaatan kita harus memusatkan perhatian kita kepada perintah dan melakukan segala sesuatu seakan-akan melakukannya untuk Tuhan. Berikutnya adalah memperhatikan segala sesuatu yang telah Dia perintahkan tanpa pengecualian, yaitu seluruh kewajiban moral dan segala tata aturan yang telah dilembagakan atau ditetapkan. Ketaatan kita kepada hukum Kristus tidak bisa dikatakan tulus jika tidak mencakup seluruh hukumnya. Kita harus benar-benar melakukan seluruh kehendaknya. Ya, yang berikutnya adalah kita membatasi diri hanya pada perintah-perintah Kristus dengan tidak menambahi ataupun mengurangi sesuatu dari perintah-perintahnya. Berikutnya, mempelajari dan mengenal kewajiban mereka menurut hukum Kristus dari mereka yang telah diurapi dan menjadi pengajar di sekolahnya, karena untuk itulah kita diizinkan masuk dan belajar di sana. Apa yang menjadi jaminan dalam mereka menjalankan amanat itu? Yang menjadi jaminan adalah yaitu kehadiran Roh-Nya yang akan menyertai mereka dalam menjalankan amanat itu. Nah, di sini dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, janji besar yang tak ternilai ini diawali dengan kata ketahuilah untuk menguatkan iman mereka dan menarik perhatian mereka. Perhatikanlah janji ini baik-baik supaya kamu bisa yakin, teguh, dan bisa bertahan. Nah, kalimat inilah yang menjadi jaminan dalam mereka melaksanakan amanat agung tersebut. Di dalam menjalankan amanat agung tersebut, tidak sedikit kesulitan yang dihadapi. Tetapi kalimat aku menyertaimu atau aku menyokongmu untuk menjadi pembelamu. Nah, ingat, ketika kita menghadapi suatu kesulitan atau menghadapi suatu masalah di dalam menyampaikan kabar Injil tersebut, ingat bahwa Tuhan senantiasa menyokong kita, Tuhan senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Makanya di sini kita sangat memerlukan namanya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Lewat apa kita mendapatkan itu? Yaitu lewat kekuatan doa. Kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya berhasil menjalankan tugas agung ini, ketahuilah Tuhan sekali lagi memberikan kalimat aku menyertai kamu, sehingga pelayananmu dalam menjadikan semua bangsa muridku akan mendatangkan buah, dapat meruntuhkan benteng-benteng iblis, serta membangun benteng-benteng yang lebih kuat untuk Tuhan Yesus. Ya, sepertinya tidak mungkin mereka akan memasukkan agama dalam undang-undang bangsa, mengubah arus yang telah begitu lama mengalir, dan membangun ajaran yang secara langsung begitu berlawanan dengan ajaran para orang pintar pada zaman itu, serta membujuk orang untuk menjadi murid-murid Yesus yang telah disalibkan itu. Tapi ketahuilah, kalimat aku menyertaimu, dan karena itulah usahamu akan mendatangkan hasil. Lalu yang berikutnya, mereka akan terus memiliki hadirat Tuhan tanpa henti. Memiliki hadirat Tuhan tanpa henti, bahkan sampai kepada akhir zaman. Di depan kita ada sebuah dunia yang tidak akan berakhir, tetapi dunia yang sekarang ini sedang bergegas untuk menuju kepada akhirnya. Namun, sekalipun demikian, ajaran Kristus akan terus hidup, entah di belahan dunia sebelah sini atau di ujung belahan sana, dan hadirat Kristus akan terus menyertai para hambanya. Sekali lagi, kalimat aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman
itu akan terus digenapi. Ya. Kedua, kalimat aku menyertai kamu di sini tuh menyertai kamu dan para penerusmu, menyertai kamu dan semua para pengabar Injil di sepanjang masa, menyertai semua yang terpanggil untuk melakukan amanat itu, yaitu mereka yang terpanggil dan diutus, yang membaptis dan mengajar saat pada akhir zaman tiba dan kerajaan itu diambil alih oleh Allah Bapa. Mereka para hamba Tuhan dan pelayan mereka tidak lagi diperlukan. Tetapi selagi hal itu belum terjadi, mereka harus terus bergiat. Yang dimaksud daripada amanat yang telah ditetapkan ini harus dilaksanakan sampai berhasil. Perkataan yang diucapkan Kristus kepada para rasul yaitu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, juga dikatakan kepada segenap pelayan Kristus lainnya yang setia untuk menguatkan iman mereka. Kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini adalah, satu kata yang tersisa adalah kata amin. Ya. Kata tersebut menandakan peneguhan Kristus atas janjinya, yaitu ketahuilah aku menyertai kamu. Itu adalah aminnya. Itu adalah aminnya sendiri yang di dalam dirinya semua janjinya adalah ya dan amin. Sesungguhnya aku menyertai dan akan menyertai kamu. Akulah sang amin, saksi yang setia, dan aku menjamin hal itu bagimu. Atau kata itu juga menegaskan persetujuan jemaat akan hal yang dijanjikan itu dalam kerinduan. Doa dan pengharapan mereka itu merupakan kata amin sang penginjil. Jadilah seperti itu Tuhan yang terkasih. Nah, kata amin itu terdapat semua janji Kristus membuat janji-janji tersebut menjadi doa. Bukankah Kristus telah berjanji untuk selalu menyertai para hambanya? Dalam firman dan persekutuan umatnya, saat 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, dan hal ini bahkan akan terus berlangsung sampai pada akhir zaman. Nah, marilah kita mengatakan amin dengan segenap hati terhadap janjinya itu. Ya, percayalah bahwa hal itu akan terjadi dan berdoalah supaya hal itu terjadi. Nah, Tuhan ingatkan, kata-kata yang telah engkau janjikan kepada hamba-hambamu ini yang telah memberi kami pengharapan. Nah, jadi adik-adik, ingat, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika kita mengabarkan Injil dan firman Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu. Di dalam kesulitan apapun masalahnya, Tuhan selalu menyertaimu. Ya, kesulitan apapun yang adik-adik temui di masa-masa sulit ini, ingatlah Tuhan selalu menyertai kamu. Tuhan ada selalu bersama kamu, memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu pengharapan yang baru. Ya, jadi adik-adik, mulai hari ini mari terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Oke, firman Tuhan selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan boleh disempurnakan oleh Engkau Tuhan Yesus. Lewat pemberitaan firman ini Tuhan, biarlah ada hikmat, ada pengenalan akan Tuhan secara pribadi yang didapatkan oleh adik-adik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami rindu agar Engkau terus berbicara kepada kami, pengajar maupun yang diajar, agar kami boleh terus mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini doa kami Tuhan, kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Miss Lisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita bertumbuh dimanapun juga dan semangat untuk memberitakan firman Tuhan, karena itu adalah amanat daripada Tuhan Yesus. Ya, kepada sobat-sobat Sekinah Children Ministry dimanapun juga, boleh memberikan persembahannya, atau yang masih belum bisa beribadah di gereja masing-masing, persembahannya ditabung. Nanti kalau sudah
offline bisa diberikan ke gereja, atau bagi sobat-sobat Shekinah Children Ministry yang ingin memberikan persembahannya kepada pelayanan Shekinah Children Ministry bisa melalui rekening di bawah ini. Doanya